kedepannya akan tambah lebih baik lagi, bukan buat diri kita, buat semua orang, apalagi buat saya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah kawan-kawannya, yang memang rencana saya tahap kedua ini saya akan membelanjakan besi dulu ya, besi seumpama siapkan alat aja. Iya ya. Tuh. Memang itu pengalaman di sini rata-rata kalau fasilitas umum seperti di DKM, kalau pekerjaan yang membutuhkan orang banyak seperti merangkai besi, seperti untuk mengaruk tanah, biasanya memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirobbilalamin, kawan-kawan ya. Di kesempatan video kali ini saya seperti biasa akan membagi informasi terkait pelaksanaan ataupun kemajuan pembangunan madrasah di Kampung Kabandungan. Dan alhamdulillah seperti biasa saya membuka open donasi buat siapa saja yang mau berpartisipasi ataupun membantu pelaksanaan pembikinan bimbingan belajar di Kampung Kabandungan ini. Silahkan kawan-kawan ya, ada nomornya di kolom deskripsi dan ada juga nomornya di kolom video ya. Nah, insya Allah kawan-kawan, buat kawan-kawan semua yang mau berpartisipasi, insya Allah saya akan mengamanahkan ataupun saya akan menyalurkan kawan-kawan ke tempat ini, yaitu di Kampung Kabandungan, Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kawan-kawan ya, dari awal niat saya bikinkan madrasah di sini, yang mana tadinya ini tanah teh punya Pak Ustadz Asep, dan alhamdulillah dulu saya belikan untuk Pak Jujum. Nah, alhamdulillahnya lagi ini teh sama Pak Jujum ataupun sama donatur diwakafkan untuk bikin madrasah ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang untuk madrasah ini kawan-kawan sekarang sudah mulai maju, dan alhamdulillah kawan-kawan untuk pondasi, yang memang pondasinya sekarang teh sudah beres semua. Yang mana dulunya tanah ini barangkali ada di video saya sebelumnya kawan-kawan, ada ya, untuk tanah ini yang dulunya miring sekarang menjadi rata ataupun datar kawan-kawan. Yang dulunya nggak ada pondasi sekarang alhamdulillah sudah terbangun, sudah terwujud ada pondasi. Tinggal melanjutkan untuk pendirian bata, terusnya lagi pendirian atap sampai selesai, semacam itu kawan-kawan ya. Nah, mudah-mudahan buat kawan-kawan semua banyak yang tergerak hatinya untuk membikinkan sarana belajar ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dan saya juga kawan-kawan banyak-banyak terima kasih buat semuanya para donatur ya, yang buat semuanya para donatur, yang semuanya para dermawan yang sudah mengulurkan tangan untuk membantu pembikinan madrasah ini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan untuk semua para donatur disehatkan, mudah-mudahan untuk semua para dermawan disehatkan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Oke kawan-kawan ya, seperti biasa kalau saya mah hanya bisa berkata, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat ataupun memberi seperti ini. Dari segi materi saya tidak punya, dari segi tenaga saya juga tidak punya, hanya orang lemah. Mudah-mudahan saya dengan ada inisiatif ingin membantu fasilitas sarana bimbingan belajar Pak Ustadz Unuh ini, mudah-mudahan semua kita bergotong royong, semua dilancarkan ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dan saya juga banyak-banyak terima kasih buat pada warga di sini ataupun keluarga Pak Ustadz Nuh yang selaku sesepuh di Kampung Kabandungan ini.
Saya juga banyak terima kasih sudah membimbing warga untuk mengarahkan kemarin kerja bakti, ada di video saya juga ya. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan untuk keluarga di sini, wabil khusus keluarga Pak Ustadz Nuh, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan kawan-kawan, untuk pondasi yang memang sekarang sudah beres ya, pondasinya beres. Nah, jadi kawan-kawan, ini kan agak sedikit tinggi ya kawan-kawan. Nah, jadi ini nanti fungsinya kawan-kawan biar enggak memakai panggung lagi ya. Jadi ini untuk teras dibikinkan supaya menjadi panggung gitu tah. Nah, nanti juga saya akan ngobrol-ngobrol Pak Ustadz Nuh, cuman sekarang teh belum kelihatan Pak Ustadz Nuhnya ya kawan-kawan. Alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan ya kawan-kawan tergerak hatinya untuk membantu fasilitas sarana belajar di Kampung Kabandungan ini ya. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah. Dan di sini juga kawan-kawan pasir masih ada ya, untuk pasir masih ada, batu pun masih ada. Yang mana rencana ini saya kawan-kawan, rencananya kalau seumpama sudah ada milik rezekinya, saya teh akan membelikan dulu besi yang mana besi ini nantinya akan dibikinkan selub ya. Nah, akan dibikinkan selub besinya, jadi akan akan didahulukan lah gitu ya, akan didahulukan untuk perencangan bikin besi ataupun bikin rancangan selubnya kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan ya, sekarang saya lagi menunggu Pak Ustadz Nuh. Saya belum melihat adanya Pak Ustadz Nuh, nggak tahu lagi keluar ataupun kemana, saya belum melihat lagi kawan-kawan ya. Nah, nanti seumpama kalau sudah ada, kita kongres, kita ngawangkong beres-beres, yaitu merencanakan kedepannya untuk pembangunan madrasah ini. Mudah-mudahan untuk Pak Ustadz Nuh sekarang saya bisa diketemukan ya, mudah-mudahan, amin. Karena biasanya kalau jam segini Pak Ustadz Nuh itu nggak tahu pergi keluar ataupun kemana. Karena saya lihat juga di depan rumahnya itu belum terlihat untuk adanya Pak Ustadz Nuh. Biasanya kalau saya kesini, kalau ada di rumah mah suka ada keluar. Namun kayaknya lagi keluar karena saya juga nggak melihatnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tunggu aja kawan-kawannya. Nah, ini untuk pondasinya alhamdulillah sangat kokoh sekali kawan-kawannya. Apalagi nih yang bikin teh Mamang Jarum, yang mana memang Mamang Jarum itu spesialis bangunan ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kawan-kawan ya, sekarang saya lagi menunggu Pak Ustadz Nuh. Nah, kita kongres ya kawan-kawan, alias ngawangkong teu beres-beres kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan ini Pak Ustadz Nuhnya belum keluar ya kawan-kawan. Mudah-mudahan tadi saya sudah panggil, saya sudah kontak, alhamdulillah ada. Dan insya Allah kita akan melaksanakan kongres, yaitu terkait pembangunan madrasah di samping ini kawan-kawan. Alhamdulillah saya ini duduk di rumah Pak Jujum kawan-kawan, karena kita akan kongresnya di sini di rumahnya Pak Jujum, biar biar lega ya, gitu ya kawan-kawan. Nah, ini untuk Pak Ustadz sama Pak Ade tuh. Nyarira kurang kongres lah, kurang kongres. Alhamdulillahirobbilalamin, kawan-kawan, akhirnya saya bisa untuk ngobrol ataupun kongres bersama Pak Ustadz ya. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberi kemanfaatan ya Pak Ustadz. Amin, amin. Bisa memberi edukasi yang memang kedepannya akan tambah lebih baik lagi, bukan buat diri kita, buat semua orang, apalagi buat saya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah kawan-kawan ya, yang memang rencana saya tahap kedua ini saya akan membelanjakan besi dulu ya, besi. Seumpama ada duit saya belanjakan besi. Nah, kalau besi itu kan bisa dikerjakan dengan malam. Iya, itu untuk jadi saya teringat dengan antusias warga yang memang di sini itu kan mayoritas petani. Iya, kalau petani itu kan
sibuknya itu di pagi sampai kurang lebih sampai jam 3 ataupun Iya. jam 4. Iya. Nah, petani. Jadi saya sedikit berpikir yang memang antusias warga ini bagus, cuman kita mesti tepatkan ataupun rancangkan supaya warga itu lebih bagus lagi dan Iya. lebih bermanfaat lah pada intinya. Nah, jadi ketika kita ada uang kawan-kawan, jadi saya teh akan membelikan dulu besi keperluan yang memang buat seluk. Jadi seumpama kalau sudah ada besi mah warga bisa dikonfirmasikan sama Pak Ustadz karena Iya. saya juga wanti-wanti sama Pak Ustadz suruh merolling ataupun mengarahkan warga. Iya, Nah, betul. dan alhamdulillah Pak Ustadz sekarang untuk dana kemarin habis 17 juta lebih lah. Iya. Nah, kemarin teh habis semua. Alhamdulillah kemarin juga ada yang ngasih ya. Alhamdulillah hamba Allah dari Singapura sebesar 2.300.000. Nah, itu sudah mengurangi kan Iya. yang mana nanti budgetnya yang mesti buat besi dulu. Alhamdulillah karena memang kalau untuk buat besi tahap kedua ini kawan-kawan saya teh rancangkan kurang lebih habis 9 juta. Iya. Karena kalau untuk harga besi sekarang itu Pak Ustadz, aduh. Nah, jadi saya yang pakai nanti kawan-kawan untuk besi saya pakai besi 8 buat stack leader ataupun stack pembantu. Nah, yang paling utama saya menggunakan besi 10. Karena ya memang targetnya itu kawan-kawan ini teh akan 2 lantai, cuman saya melihat dari sikon keuangan Pak Iya. Ustadz. Jadi saya akan siapkan dulu untuk besinya, rancangan besi yang memang seumpama kalau ada milik rezekinya bisa dikeataskan. Iya. Biar enggak kerja 2 kali lagi. Nah, jadi saya akan rancangkan dulu besi. Saya pakai besi 10. Nah, buat stack leader ataupun stack pembantu kekuatan lah pada intinya mah, saya akan memakai dicampur dengan besi 8 di tengahnya. Ya, itu pun kita lihat dari segi bentuk tiang besar atau kecilnya. Seumpama kalau di kampung kan biasa terpasang tiang itu 20 kali 25 ataupun 15 kali 25 Iya. semacam itu. Jadi itu kan ada 6 titik buat besi. Nah, 6 titik itu kita titik 1 buat besi 8. Iya, betul. Satunya lagi buat mengirit bahan, satunya lagi itu mah hanya buat menambah Iya. daya beban. Semacam itu kawan-kawannya, dan alhamdulillah memang biarpun saya juga bukan profesor, tapi dulu saya pernah berjibaku ataupun kuli di bidang bangunan. Jadi sedikit-sedikit bisa tahulah tentang kekuatan segi beban ataupun bentuk. Nah, seperti itu, dan alhamdulillah kawan-kawan di video kali ini saya ketemu sama Pak Ustadz karena memang Pak Ustadz ini jarang saya video dikarenakan dengan kesibukan Pak Ustadz. Saya juga memaklumi kalau Pak Ustadz memang bukan hanya mengajar di sini aja, ada salah satu rutinan tertentu ya. Iya, betul. Harian ataupun bulanan ataupun mingguan yang memang Pak Ustadz ini jadwalnya penuh, dan alhamdulillah kalau untuk setiap duhur ataupun sampai asar mah memang Pak Ustadz selalu mengajar untuk di sini. Iya, betul. Nah, semacam itulah kawan-kawan, alhamdulillah. Dan saya juga mau menanyakan sama Pak Ustadz teh perihal apakah sudah di rolling itu untuk perkataan buat warga gimana? Iya. Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk seluruh penonton channel YouTube-nya Kang Saiful BBJ, Saiful Bahri BBJ, yang terus memantau dan memberikan saran-saran untuk kemajuan. Dan yang paling penting kami berterima kasih juga untuk para donatur yang sampai saat ini masih terus mendukung dan mengulurkan tangan bantuan demi bantuan hingga bisa direalisasikan. Untuk kerancangan kedepannya, ya insya Allah kami akan lebih menertibkan lagi keterlibatan masyarakat. Ada 2 hal yang memang membuat saya jarang interaksi atau jarang muncul di videonya Kang Saiful. Satu memang terkait dengan kesibukan saya. Kebetulan masyarakat di sini sedang diarahkan untuk renovasi masjid DKM di bawah. Dikenakan itu atap seperti ini mau roboh karena kayu-kayunya sudah rapuh. Yang maka masyarakat difokuskan ke situ kurang lebih hampir 1 bulan. Itu karena kerja target disegerakan, takutnya keburu roboh. Iya. Ya makanya saya kesulitan untuk mengarahkan ke sini.
dikenakan saya menghargai ruang lingkup DKM kan. Kalau di daerah kan DKM itu lebih berperan, kami Iya, di sini iya. cuma cabang itu kan, cabang musola lah. Nah, alhamdulillah kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama masyarakat, makanya pas kemarin saya kirim video ke Kang Epu, alhamdulillah mulai kompak lah, kelihatan dikenakan mereka mulai diarahkan ke sini. Dan insya Allah kami nanti mengambil langkah, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, akan kami atur gitu masyarakat. Misalkan orang tua murid berapa orang yang terlibat, yang dilibatkan, bukannya yang dilibatkan untuk ikut andil di sini. Adapun nanti kita ngobrol sama Kang Eko, harusnya misalkan kalau dibutuhkan per hari itu seberapa orang gitu minimalnya. Dikenakan begini, kalau untuk setiap hari kompak secara keseluruhan itu ya mungkin agak sulit. Iya. Sulitnya dikenakan seperti yang dijelaskan tadi sama Kang Eko. Jadi kan di daerah kampung mayoritas di sini masyarakatnya bertani. Mereka tuh berangkat pagi, kadang pulangnya jam 2, ada juga yang nyampe sore gitu Iya. kerjanya. Namanya juga berkebun kan, ada yang nyiram apa gitu. Nah, makanya masyarakat ngeluh kalau untuk siang, masyarakat di sini mereka ngeluh susah mengumpulkan orang gitu. Paling sesempat-sempatnya mereka, sempat pagi paling sampai duhur, atau juga yang sempat dari duhur sampai sore gitu. Itu pun nggak bisa banyak-banyak, paling 2-3 orang lah gitu. Gitu. Jadi saya juga sulit untuk mengarahkan, dikarenakan kalau untuk urusan masyarakat kita tidak bisa kan Iya. menekan mereka, takutnya mereka mau justru karena malah jadi lebih jauh gitu kan. Tapi kita ikuti alur keinginan mereka seperti apa, Nah. supaya kita enak, mereka juga enak gitu. Nah itu. Ya maka insya Allah nanti kita tertibkan seperti apa caranya dan idenya. Dan yang kedua, tadi seperti yang dibahas Kak Ipu, untuk perangkaian besi, insya Allah kalau memang belanjanya sudah direalisasikan seperti yang disampaikan Kak Ipu nanti, insya Allah untuk merangkai besi untuk mengurangi beban pembangunan di dalam berbentuk anggaran. Kalau mengandalkan upah kan kuli kan lumayan itu kan, Iya. lumayan memakan Nah, waktu itu, itu merangkai Ustaz. besi, apalagi banyak gitu. Heeh. Saya paham. Nanti kita arahkan masyarakat lah, kalau sekedar mengikat besi atau motong besi kan gampang, nggak perlu orang ahli-ahli, benar-benar ahli gitu. Iya. Bisa masyarakat, asal kita siapkan alat aja gitu. Iya, iya. Tuh. Memang itu pengalaman di sini, rata-rata kalau fasilitas umum seperti di DKM, kalau pekerjaan yang membutuhkan orang banyak seperti merangkai besi, seperti untuk mengaruk tanah, biasanya memang di sini memang malam gitu. Iya, iya. Malam, dengan kalau siang ya itulah yang tadi agak sulit kalau untuk kompak gitu. Ya, alhamdulillah ya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan doanya saja dari semua para netizen, para penonton dan para donatur, kita diberi kelancaran. Insya Allah kami tetap semangat support bantuan-bantuan dari para dermawan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Masya Allah, tabarakallah, itulah sampaian dari Pak Ustadz Nu perihal kemarin-kemarin, dan alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya kita tambah grecek lagi, Iya, tambah semangat lagi, dan mudah-mudahan untuk rezeki demi rezeki yang dari donatur ataupun dari masyarakat mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Dan saya juga banyak-banyak terima kasih buat keluarga Pak Ustadz Nu Amin. yang senantiasa menyiapkan sajian-sajian, dan terima kasih buat juga keluarga Pak Jujum yang selalu Kang Jarum itu ikut tidur di sini. Iya. Karena Kang Jarum kadang 3 hari sekali Iya, pulangnya. betul. Nah, jadi saya juga agak sedikit jarang untuk pergi ke sini kalau kemarin terhalang dengan situasi lah pada intinya, kawan-kawannya seperti itu. Dan mudah-mudahan kawan-kawannya mohon doanya, mohon partisipasinya untuk pelaksanaan ataupun perancangan madrasah ini, dan mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya, yang paling pasti mohon doanya. Kemungkinan cukup sekian dulu ya Pak Ustadz. Iya. Dan alhamdulillah Pak Ustadz juga berkenan hadir, dan mudah-mudahan untuk urusan Pak Ustadz dilancarkan ya. Amin, Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke kawan-kawan, kemungkinan untuk di video kali ini kita akhiri dulu video kongres perancangan tentang pembangunan madrasah. Mudah-mudahan ada milik rezekinya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ataupun tontonan kurang baik, ataupun tingkah laku saya yang kurang celedur, yang sangat celedur ataupun kurang sopan. Iya. Mohon maaf kawan-kawan. Kita akhiri dulu dari channelnya Saiful Bari BBJ, dan dari Kampung Kabandungan, Desa Mekargali, Kecamatan Cikalong, Kulon, Kabupaten Cianjur. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.